mun urang melilauk di Pananjung, di Wadahan, di Nakora. Mantap. Tepang di media Zoom, dina acara Cakep. webinar. Cakep. Power Moon kana bendungan, mata kleneng karasana. Cakep. Kudu husu ngebandungan, sangkan karasa manfaatna. Cakep. Mantap. Terima kasih Bapak dan Ibu, kita dilanjut. Oh, mohon maaf ini share screen-nya bukan yang ini ya Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi. Tadi ada yang mana ya? Sebentar. Hebat, Ji. Hmm. Nah, ini. Oke. Udah ada terlihat. Clear. Kantun iya, di screen slide. Nah, Sip. sudah terlihat ya, Pak Dek? Jelas, jelas, Pak. Mangga. Ya. Baik, Bapak dan Ibu. Mungkin kita sering mendengar tentang artikel ya. Artikel biasanya diterbitkan atau dimuat di beberapa media massa, baik itu media online ataupun media cetak. Nah, dan kemudian media cetak juga ada berupa koran, majalah, atau buletin, atau juga khusus untuk artikel ilmiah ini yang diterbitkan di majalah ilmiah yang disebut jurnal. Nah itu, Bapak dan Ibu, saya mengangkat topik ini memang betapa pentingnya bagi kita sebagai guru, juga pengawas ataupun kepala sekolah yang memang pada akhirnya selain kita mempunyai ke kompetensi di bidang tulis menulis juga untuk peningkatan karir kita, kenaikan pangkat dan sebagainya. Dan juga Bapak dan Ibu dari menulis ini Bapak dan Ibu juga bisa menghasilkan gitu, penghasilan tambahan dari selain dari gaji kita setiap bulan. Mungkin Bapak dan Ibu kalau ditekuni dengan baik, insya Allah dari tulis menulis izin juga menghasilkan yang lumayan lah. Bapak dan Ibu, artikel itu memang banyak jenisnya, tapi saya mengangkat ini tentang artikel ilmiah yang memang biasanya guru itu melakukan ada penelitian, tindakan kelas, atau penelitian-penelitian yang lain juga, dan di hasil laporannya bisa dibuat artikel yang berbentuk artikel ilmiah. Bapak dan Ibu, sebelum saya memaparkan tentang apa itu artikel ilmiah, kita tidak lepas dari yang disebut dengan PKB. PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Karena di PKB ini, di dalamnya itu termasuk adanya publikasi ilmiah yang tentunya di dalamnya ada artikel ilmiah. Bapak dan Ibu, PKB ini sebagaimana yang kita ketahui adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Ya, jadi kita sebagai guru, pengawas ataupun kepala sekolah dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya. Apalagi sekarang mungkin di zaman milenial ini, zaman digitalisasi, kita harus terus meningkatkan kompetensinya walaupun kita gaptek misalnya ya sedikit-sedikit kita bisa mengikutinya ya, dan kita terus belajar dan belajar. Bapak dan Ibu, PKB ini menurut buku
4 ya untuk petunjuk angka kredit ini. Di sini yang disebutkan ada 3, ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pengembangan diri, Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk peningkatan kompetensi kita bisa melalui pengembangan diri, diantaranya dengan melanjutkan pendidikan, mengikuti BIMTEK, atau webinar seperti ini juga merupakan pengembangan diri. Dan untuk sekarang ini di kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu, kita bisa belajar mandiri dengan PMM itu ya. Nah, di sana ada beberapa topik, kemudian dari topik ada beberapa modul, dan diakhiri dengan aksi nyata tiap topik, kepada Ibu. Itu bisa dimanfaatkan, dan memang itu yang disarankan oleh kementerian pada Bapak-Bapak dan Ibu guru semuanya. Dan itu untuk meningkatkan kompetensinya di bidang kurikulum yang sekarang dan secara mandiri tentunya. Kemudian publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah atau kadang kita terkenal dengan PI misalnya. Nah, di sana ada beberapa tulisan yang berupa karya tulis, Bapak dan Ibu, yang disarankan untuk dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Diantaranya ada penelitian tindakan kelas, kemudian ada juga penelitian tindakan sekolah, itu untuk kepala sekolah ataupun pengawas. Kemudian juga ada artikel-artikel yang lain, ada best practice, kemudian artikel ilmiah, artikel populer, itu juga termasuk publikasi ilmiah. Nah itu. Kemudian karya inovatif, Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu bisa berkarya dengan misalnya mengembangkan media pembelajaran, kemudian juga di bidang seni, menciptakan misalnya ada satu pertunjukan, kemudian di bidang sastranya kita bisa membuat karya-karya fiksi yang nantinya bisa diterbitkan berupa buku. Nah itu di karya inovatif, dan semuanya ini ada angka kreditnya, Bapak dan Ibu. Nah, mengapa publikasi ilmiah itu penting? Nah, Bapak dan Ibu, hasil penelitian, nah ini kan perlu dipublikasikan. Para ilmuwan mengumumkan hasil temuannya, nah itu dipublikasikan. Kita juga sebagai guru misalnya hasil dari penelitian tindakan kelas bisa dipublikasikan lewat makalah, kemudian diseminarkan, disimpan di perpustakaan, itu juga ada angka kreditnya, dan itu dipublikasikan walaupun tidak diterbitkan. Nah, untuk diterbitkan ini bisa dijadikan buku atau bisa dijadikan dirubah menjadi artikel ilmiah dan dimuat di berbagai media cetak atau online. Kemudian juga Bapak dan Ibu, publikasi ini merupakan sarana penyampaian ide dan pikiran pada publik sehingga dapat dimanfaatkan secara luas, bukan hanya disimpan gitu ya, tapi hasil penelitiannya itu bisa dipublikasikan secara luas. Nah ini Bapak dan Ibu, untuk angka kreditnya Bapak dan Ibu mungkin sudah pada paham, tapi kita hanya mengingatkan kembali gitu untuk angka kredit yang di dalamnya ada publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Nah, untuk guru pertama golongan 3A ke 3B itu hanya pengembangan diri saja ya. Kemudian 3B ke 3C, nah di sini baru ada publikasi ilmiah gitu. Sebanyak 4 kredit, angka kredit ya. Kemudian 3C ke 3D juga ada 6, pengembangan dirinya 3, kemudian publikasinya 6, 3D ke 4A, nah ini pengembangan dirinya 4, kemudian karya publikasi ilmiah atau karya inovatifnya 8. Kemudian 4A ke 4B, ini 4, pengembangan dirinya atau disingkat dengan PD, 4, kemudian PI-nya 12. 4B ke 4C, pengembangan dirinya 4, kemudian PI-nya ada 12.
Nah, ini baru ditambah lagi kalau 4C ke 4D, pengembangan dirinya ada 5, kemudian publikasi ilmiahnya 14. Nah, sedangkan 4C ke 4E, pengembangan dirinya 5, kemudian karya inovatifnya 20. Nah, Bapak dan Ibu, loh, bentar. Iya, Bapak. Di sini ada yang wajib ya Bapak dan Ibu untuk ke 4B, 4A, 4B di sini kewajiban 1 penelitian tindakan kelas. Di sini kalau PTK itu nilainya kan 4. Nah, nilainya 4. Jadi kalau misalnya 12 bisa 3. Tetapi di sini wajibnya hanya 1 ya. Berarti bisa dengan publikasi ilmiah yang lain. Kemudian juga di sini ada kewajiban membuat karya ilmiah yang dimuat di jurnal itu ya. Jadi ada artikel ilmiah yang dimuat di jurnal. Kemudian 4B, 4C juga sama. Yang pokoknya yang ke bawahnya untuk jurnal yang dimuat di jurnal itu wajib ada. Jadi PTK-nya boleh semua atau PTS juga boleh semuanya, misalnya untuk kepala sekolah atau pengawal, tapi itu wajibnya hanya 1 sebetulnya, menurut buku 3. Tapi yang lainnya boleh. Karya inovatif juga di sini silahkan kalau sudah ada. Misalnya punya buku yang, misalnya kalau saya di bidang sastra, saya sudah punya beberapa buku yang memang bisa dijadikan untuk karya ilmiah ini, karena bukunya diterbitkan ber-ISBN, Badan Ibu. Kemudian, nah kita berlanjut ke artikel. Bapak dan Ibu, ada beberapa pendapat tentang artikel, tapi intinya sama sebetulnya. Artikel itu hanya sebuah karangan yang utuh gitu ya. Karangan mulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, itu sebuah artikel di dalamnya. Dan itu bisa dipublikasikan di surat kabar, majalah, atau di media online juga, Bapak dan Ibu. Kemudian ada yang berpendapat juga ragam tulisan opini. Nah, memang itu juga artikel, Bapak dan Ibu ya. Artikel, jadi pendapat Bapak dan Ibu tentang sesuatu, kemudian nanti ditulis. Nah, tetapi Bapak dan Ibu juga itu tidak hanya pendapat sendiri, tetapi juga dibarengi dengan argumen yang kuat yang didasarkan Pak Haji Pipin biasa di unmute tekadangu santen. Termute. Unmute. Atau semangat. Ya. Lajang, siap. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita dilanjut dengan ciri artikel. Nah, ciri artikel itu menonjolkan tujuan eksposisinya, ya. Jadi memang tujuannya di sana ada untuk menerangkan, menjelaskan, dan memberitahukan kepada pembaca tentang sesuatu hal, ya. Jadi memang misalnya hasil penelitian kita kemudian dipublikasikan, tetapi di sana kalau bentuk artikelnya memang tidak sedalam apa yang ditulis dalam bentuk laporannya. Kalau laporannya kan hasil penelitian bisa berupa skripsi, tesis, disertasi misalnya, atau yang lainnya. Nah, kalau di artikel kan hanya sebagian saja, tetapi di dalamnya mencakup hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Kemudian artikel ilmiah. Nah, disebut artikel ilmiah, Bapak dan Ibu, tentunya dalam penulisannya itu melalui atau dengan format-format yang sudah ditentukan. Walaupun Bapak dan Ibu untuk format
penelitian atau artikel ilmiah yang dimuat di beberapa media itu walaupun kadang-kadang tidak sama gitu ya sistematikanya, tapi secara umum sama lah itu Bapak dan Ibu. Di dalamnya membuat hasil penelitian laboratorium, hasil penelitian di lapangan, atau kita sebagai guru mungkin mengadakan penelitian tentang proses pembelajaran, hasil pembelajaran di kelas yang kita kenal dengan penelitian tindakan kelas gitu. Nah, kemudian nantinya dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian tindakan kelas. Nah, di sana juga Bapak dan Ibu tidak lepas dari referensi atau dasar teori ya, dasar teori yang kita gunakan dalam penelitian itu. Nah, untuk suatu penelitian Bapak dan Ibu memang kita harus banyak membaca dulu ya, membaca dulu untuk mengembangkan misalnya model pembelajaran ini bagaimana. Nah, kita mengetahui atau apa yang disebut dengan model pembelajaran ini, tentunya kita membaca dulu teori-teorinya. Nah, untuk itu kita tidak lepas dari studi pustaka ya, tidak lepas dari buku-buku yang akan digunakan nanti dalam penelitian kita. Kemudian selanjutnya, nah dalam penulisan artikel ilmiah ada kode etik ya. Nah, dan penulisan karya ilmiah ini, jadi tidak sembarangan Bapak dan Ibu dalam menulis karya ilmiah ya. Tetapi kalau dalam karya sastra, walaupun memang bebas juga karya sastra sebetulnya, tapi ada aturan juga sebetulnya, gitu ya. Karena tapi tidak seperti di artikel ilmiah ini. Nah, di sini upamanya yang pertama mengikuti aturan baku, ya, aturan ilmiah. Jadi biasanya kan diawali dengan adanya latar belakang gitu kan dalam penelitian, kemudian ada metode yang digunakan dalam penelitiannya itu dikemukakan dalam penulisan artikel di sana, kemudian ada hasil penelitiannya, kemudian ada pembahasannya dan juga ada penutup. Nah, seperti itu misalnya. Nah, berbeda dengan tulisan populer lain yang secara sistematis. Jadi di tulisan populer bisa saja itu ada yang tidak sesuai dengan yang di ilmiah. Memang ini populer ya, jadi lebih ringan lagi sebetulnya. Jadi tidak itu. Kemudian EYD, Bapak dan Ibu, sekarang EYD ya ejaan yang disempurnakan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekarang itu juga harus kita kuasai setidaknya, karena di dalam penulisan karya ilmiah itu kita menggunakan bahasa-bahasa yang baku dan yang efektif gitu ya. Kemudian teknik penulisan. Nah, seperti tadi apa yang saya katakan beberapa kali, tadi di dalam penulisannya memang di karya ilmiah mempunyai aturan atau sistematik yang sudah tertentu gitu ya. Kemudian tulisan dibuat sesuai panduan. Nah, Bapak dan Ibu, di setiap jurnal ya, setiap jurnal atau majalah penelitian ini ada aturan tertentu ya yang disebut gaya selingkung. Nah, bisa saja di jurnal A dengan jurnal B tidak sama gitu, karena memang penerbit sudah menentukan seperti itu. Tetapi secara umum di penulisan artikel ilmiah ini itu terdiri dari ada judul, kemudian ada anak judul, kata kunci, kemudian abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Memang secara umum ada seperti itu ya. Kita bahas selanjutnya. Kemudian tidak melanggar etika ilmiah. Nah, Bapak dan Ibu, nah pelanggaran etika ilmiah kadang-kadang
kita tidak terasa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran ini. Nah, di antaranya ada pabrikasi data, mempabrik data atau membuat data yang sebenarnya tidak ada atau fiktif. Nah, ini memang sering terjadi. Kadang-kadang maaf saja, ya kadang-kadang ada sesuatu, misalnya ini penelitian tindakan kelas, kadang-kadang tidak dilakukan, tetapi kita bisa melakukan pembuatan penulisannya itu dengan data-data yang dibuat-buat. Nah, sebenarnya itu memang itu tidak boleh ya. Tetapi Bapak dan Ibu kadang-kadang untuk karya ilmiah seperti itu kemudian nanti diajukan di dalam kenaikan pangkat, kadang-kadang kan si penulis atau si penilai itu tidak tahu apakah itu hasil penelitian atau tidak. Tetapi kalau secara jeli mereka melihat bahwa bisa mengatakan bahwa ini bukan hasil penelitian asli, tapi mengarang bebas mungkin bisa disebut seperti itu karena membuat-buat data yang tidak ada. Kemudian yang kedua, falsifikasi data atau mengubah data sesuai keinginan. Nah, ini sepertinya misalnya seperti ini, data yang kita dapatkan seperti A, misalnya seperti itu. Tetapi karena tidak sesuai dengan keinginan, maka datanya dirubah, gitu ya. Dirubah. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian yang terakhir ada plagiarisme. Nah, ini kadang-kadang ingin cepat ya membuat tulisan itu, buka Google, kemudian ada tulisan orang lain, kemudian di copy paste. Nah, tanpa dirubah sedikit pun, nah misalnya, kemudian disambung-sambungkan dengan tulisan kita, nah itu juga termasuk dalam plagiarisme. Bapak dan Ibu, memang untuk menulis kita harus banyak membaca, ya. Kalau kita tidak bisa tidak membaca, apa yang akan kita tulis? Memang seperti itu. Apalagi tulisan karya ilmiah ini. Ya, kita harus banyak membaca teori-teori, kemudian tulis-tulisan orang lain juga kita harus baca, tetapi bukan untuk dicontek atau di copy paste, tapi bisa saja kita ambil intisarinya apa, atau mungkin diambil sebagian kalimat dan sebagainya, tetapi disebutkan sumbernya. Itu boleh, silakan, gitu ya. Kemudian kaidah yang harus dipegang dalam penyiapan artikel ilmiah adalah yang pertama A. Nah, di sini akurat. Jadi mempunyai ketepatan yang tinggi. Itu. Kemudian yang kedua, brief atau singkat, padat dan lugas. Kemudian clear, jelas, tak diragukan, tidak rancu, tidak multitafsir. Nah, Bapak dan Ibu memang di karya artikel ilmiah itu tidak ada kata-kata yang meragukan gitu ya. Jadi misalnya ada kata yang ini ada beberapa tafsiran gitu ya. Jadi tidak multitafsir. Tapi kalau di bahasa sastra misalnya, apalagi di puisi, Bapak dan Ibu kan itu bisa menafsirkan beberapa tafsiran dari satu kata saja atau apalagi dalam satu kalimat. Tapi kalau di artikel ilmiah itu tidak dibolehkan seperti itu. Pembagian artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini juga Bapak dan Ibu ada yang bersumber dari hasil penelitian. Nah, jelas itu betul-betul hasil penelitian yang kita lakukan. Misalnya kalau di guru kan PTK. Nah, PTK, penelitian tindakan kelas, kita buat PTK-nya, laporan PTK-nya, laporan penelitian tindakan kelas, kemudian bisa dibuat menjadi artikel ilmiah. Itu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu dari hasil penelitian itu sebetulnya mempunyai 2 publikasi ilmiah, 2 karya tulis maksud saya. Di sana yang pertama laporan penelitian tindakan kelasnya, dan kemudian yang kedua adalah
artikel itu ya, bisa dibuat artikel itu. Kemudian yang kedua adalah artikel non penelitian. Nah, artikel ilmiah juga Bapak dan Ibu bisa dari bukan hasil penelitian, tetapi berisi pemikiran-pemikiran atau argumentasi maupun pendapat penulis dengan dukungan sumber-sumber ilmiah. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu. Jadi membaca teori-teori tentang misalnya peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah umpamanya. Nah, kita membaca tentang referensi-referensi tentang guru, kemudian tentang bagaimana cara meningkatkannya, meningkatkan mutu di sekolah itu, dan kemudian nanti diramu menjadi sebuah tulisan, dan di dalamnya ada juga pemikiran penulis, pendapat penulis tentang itu, gitu ya. Jadi tetap saja, walaupun memang bukan hasil penelitian, kita bisa memberikan pandangan, pemikiran yang yang bisa dipertanggungjawabkan, tetapi itu juga berdasarkan dari referensi yang kita baca. Nah, ada anatomi atau isi artikel ilmiah secara umum ya. Secara umum ada judul. Nah, judul jelas ada ya, judul. Nah, kemudian kadang-kadang Bapak dan Ibu dari judul juga ada subjudulnya ya. Nah, kemudian tapi judulnya sendiri tidak apa-apa, langsung saja judul. Nah, kemudian di bawahnya ada baris kepemilikan. Baris kepemilikan itu adalah pengarangnya ya, penulisnya, kemudian juga ditulis nama lembaganya gitu ya. Misalnya si A dari mana, itu di lembaga mana itu ditulis di sana. Kemudian juga ada abstrak. Nah, ada abstrak merupakan ringkasan dari isi dari keseluruhan artikel itu. Kemudian ada kata kunci ya. Kemudian isi atau tubuh teks. Kemudian ada tinjauan pustaka atau beli berganti, dan lampiran kalau ada ya. Kalau tidak ada, tidak usah. Nah, tubuh teks. Bapak dan Ibu, di dalam tubuh teks secara umumnya itu kita bisa menggunakan pola IMRED. Nah, IMRED ya, itu adalah yang pertama introduction, itu membuat pendahuluan, alasan permasalahan yang melatar belakangi dilakukan penelitian atau pemaparan artikel dengan dukungan teori. Nah, jadi di pendahuluan itu Bapak dan Ibu nanti memaparkan ya, apa sih, kenapa Bapak mengadakan penelitian ini, betapa kenapa, apakah seberapa pentingnya judul ini atau penelitian ini dilakukan oleh Bapak ya, Bapak dan Ibu. Kemudian nanti ada alasan berdasarkan teori-teori yang Bapak baca ya. Kemudian ada metode. Nah, di sini di isi teks itu Bapak dan Ibu itu jelas harus dijelaskan bagaimana penelitian dan apa yang sudah dilakukan. Itu ya, metodenya apa itu ya di sana. Dan kalau untuk artikel non penelitian, nah ini bisa diisi dengan pemaparan subjudul atau yang mendukung pemaparan judul tersebut ya. Kenapa judul ini diambil ya untuk menjadi artikel, sebuah artikel ini. Kemudian ada result atau hasil. Nah, untuk penelitian, artikel penelitian ini Bapak dan Ibu memaparkan hasil penelitian yang diperoleh. Jadi hasil penelitiannya jelas dipaparkan di dalam tubuh teks ini. Nah, kemudian untuk artikel non penelitian menjelaskan pemikiran yang dikembangkan. Nah, setelah itu jelas dari hasil pemaparan hasil penelitian ini, maka ada pembahasan. Nah, yang keempatnya adalah pembahasan, D-nya ya, D, discussion, jadi pembahasan untuk menjelaskan makna yang terungkap dari hasil penelitian atau pemikiran penulis. Bagaimana kaitannya dengan pendapat yang berlaku di kalangan ilmuwan dan apa simpulannya. Ya, itu untuk tubuh teks. Kemudian, nah,
tadi anatomi artikel ini dimulai dari judul, Bapak dan Ibu, judulnya seperti bisa menjelaskan isi artikel secara lengkap, informatif, sekali dibaca langsung dapat dimengerti isinya, dipahami maksud dan maknanya. Jadi tidak terlalu panjang sebetulnya kalau di artikel ilmiah, beda lagi dengan di laporan ilmiah biasanya ada yang begitu panjang itu ya. Tapi kalau dijadikan artikel berarti harus diringkas sedemikian rupa sehingga mudah dipahami. Kemudian judul juga Bapak dan Ibu, kita harus memperhatikan mutakhir ya, kekinian mungkin ya, yang isu-isu terkini gitu. Kalau Bapak dan Ibu sekarang mungkin berhubungan dengan kurikulum merdeka misalnya, sekolah penggerak, kemudian guru penggerak misalnya dan sebagainya, itu bisa dijadikan atau diangkat menjadi sebuah judul artikel ilmiah. Kemudian Bapak dan Ibu bermanfaat gitu ya. Kemudian pemaparan artikel ini juga harus bermanfaat bagi pembaca, bukan hanya sebuah tulisan saja yang ketika dibaca itu tidak ada manfaatnya misalnya. Tapi sebetulnya Bapak dan Ibu semua tulisan itu ada manfaatnya sebetulnya menurut saya. Kita baca tentu ada hal-hal yang memang kita bisa bisa kita pelajari dari tulisan tersebut. Menarik, menarik perhatian dan merangsang minat untuk membaca. Jelas ini dimulai dari judul. Ya, kemudian judul itu Bapak dan Ibu ada yang mengatakan untuk judul jumlah kata dalam judul artikel ini ya tidak lebih dari 8 kata misalnya. Nah, ini untuk aturan di jurnal Cakrawala Pendidikan UNY ya ini. Nah, di sini 8 kata katanya, tapi di jurnal yang lain mungkin bisa berbeda. Tetapi Bapak dan Ibu intinya memang hampir sama. Kemudian ada menurut Tifai di sini disebutkan bahwa kalau artikel yang bahasa Inggris itu katanya lebih sebaiknya kurang atau sama dengan 10 kata. Kalau bahasa Indonesia 12 kata katanya gitu ya. Jadi mungkin kalau kita simpulkan bisa jadi 8 sampai 12 kata ya kalau ini dilihat dari ini, atau mungkin bisa saja itu kita menurut aturan yang ada di jurnal yang akan kita tulisan kita yang akan diterbitkan di jurnal tersebut. Jadi kita mengikuti jurnal itu ya. Ini misalnya ada contoh-contoh judul seperti misalnya dampak sertifikasi terhadap peningkatan kualitas guru. Kemudian ada pentingnya teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini bisa jadi judul ini termasuk di dalam judul yang memang sekarang lagi lagi in-nya gitulah dengan kurikulum merdeka ini. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu manajemen sekolah. Penggunaan multimedia untuk perangkat pembelajaran interaktif di era digital. Memperkuat profil pelajar Pancasila melalui kurikulum merdeka di sekolah dasar. Ini hanya contoh-contoh judul saja dan Bapak dan Ibu bisa nanti di prakteknya bisa membuat judul-judul yang lebih menarik lagi. Baris kepemilikan, Bapak dan Ibu, di sini merupakan bagian integral artikel yang menunjukkan hak kepengarangan dan hak kepemilikan karya. Jadi biasanya ditulisnya itu, nah ini ada yang kedua, ditulisnya di bawah judul. Ya, dituliskan dalam bentuk nama pengarang, di bawah judul, kemudian biasanya tanpa gelar, Bapak dan Ibu, disertai asal lembaga. Nah, ini untuk memperjelas nama atau lembaga biasanya ada catatannya, di bawah catatan kaki ya, atau footnote. Jadi pakai tanda ini yang sebenarnya ini siapa yang menulis itu, nanti pakai catatan kaki saja di sana gitu ya. Itu penulis atau baris kepemilikan. Nah, kemudian abstrak. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa abstrak memang merupakan penyajian singkat
keseluruhan artikel. Jadi sebelum kita membaca keseluruhan artikel itu, kita bisa melihat dari abstrak itu ya. Jadi kita tahu, oh ternyata artikel ini di dalamnya tentang apa gitu ya. Nah, kemudian memuat intisari karangan, menyangkut masalah pokok-pokok yang diajukan, kerangka pemikiran, pemecahan, simpulan, dan jawaban. Jadi di abstrak itu memang dari keseluruhan artikel sudah tergambar di sana. Untuk jurnal terakreditasi menuntut sajian abstrak dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris. Tetapi ada juga yang dua-duanya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, itu untuk abstrak. Saya pernah membuat artikel ilmiah di jurnal Balai Bahasa, Penelitian Bahasa Bapak dan Ibu, abstraknya bahasa Indonesia. Tetapi pas begitu ada di jurnal tersebut, ternyata ada abstrak bahasa Inggrisnya gitu. Bahasa Inggrisnya memang oleh penerbit gitu ya. Kalau yang di Balai Bahasa yang pernah saya lakukan itu, saya tidak membuat bahasa Inggris, tapi sebaiknya memang oleh penulis gitu ya. Kemudian jumlah kata dalam abstrak umumnya antara 100 dan 250 kata. Tetapi di sini dikatakan bahwa sebaiknya tidak lebih dari 200 kata. 25 orang. Kepada Ibu, kemudian ada kata kunci. Nah, kata kunci yang menjadi inti artikel. Nah, umumnya biasanya 3 sampai 6 kata diletakkan di bawah abstrak gitu ya. Tapi umumnya saya lihat itu 3 kata ya kebanyakan gitu ya. Nah, itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya, ini kata kunci itu merupakan kata-kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Kata kunci dapat diambil dari kamus bidang ilmu masing-masing. Kemudian kata kunci walaupun sangat sederhana, penting dalam mengindeksan artikel serta dapat membantu keteraksesan suatu tulisan ke pembaca melalui pemindaian komputer di internet. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita mau mencari artikel tentang pendidikan misalnya, tentang kurikulum merdeka, kita bisa menulis misalnya kata kurikulum merdeka ya di dalam Google. Kemudian nanti muncul berbagai artikel tentang kurikulum merdeka tersebut. Nah, itu mungkin gunanya kata kunci ya, di antaranya seperti itulah. Jadi untuk pengaksesan suatu tulisan, kalau kita memindai tulisan di internet. Pendahuluan. Nah, Bapak dan Ibu, di pendahuluan ini memberi pengantar tentang substansi artikel sesuai topik dan alasan-alasan baik teoritis maupun praktis yang melatar belakangi penulisan artikel. Nah, yang pertama, kemudian penyajiannya runtut, jelas objek yang dibahas dan ada kaitannya antar alinea. Kemudian memuat secara eksplisit dengan singkat dan jelas arah, maksud, tujuan, dan kemudian artikel. Nah, kadang-kadang Bapak dan Ibu untuk membuat pendahuluan ini, saya pernah melihat beberapa tulisan di laporan PTK itu, kadang-kadang kalau mau menceritakan atau menjelaskan sesuatu A misalnya, itu berputar-putar dulu gitu ya, mau ke Singaparna, ke Jakarta dulu misalnya. Nah, kita fokus saja langsung ya, jadi tidak usah terlalu jauh gitu untuk mencari menjelaskan di dalam pendahuluan itu. Kemudian bagian inti, nah batang tubuh ini sebetulnya tadi yang di tubuh teks ini hampir sama pada Ibu di sini. Jadi di batang tubuhnya, bagian intinya berupa uraian analisis atau permasalahan yang diajukan dan disediakan atas beberapa bagian. Nah, jadi diharapkan runtut ya. Kemudian harus relevan dengan judul. Kemudian untuk artikel hasil penelitian memuat metode pelaksanaan penelitian dan pembahasan. Nah, Bapak dan Ibu, yang tadi harus relevan dengan judul memang di artikel ilmiah ini memang tidak
judul itu kan kadang-kadang memang judulnya harus sesuai dengan isi gitu ya. Tapi kalau di karya sastra kadang-kadang judulnya kalau sepintas itu jauh dari isi gitu. Kalau di sepintas, tapi kalau memang di didalami gitu lebih dalam lagi apa isi dari karya sastra tersebut memang eh, sesuai gitu ya. Karena memang di sastra beda lagi untuk judulnya berbeda dengan di artikel ilmiah. Kalau karya fiksi misalnya yang itu memang berbeda. Kemudian Bapak dan Ibu untuk artikel bukan hasil penelitian memuat sub-sub judul yang mendukung pemaparan isi dan pembahasan. Kemudian untuk artikel penelitian, pembahasan bukan sekedar menarasikan data, tetapi mengembangkan gagasan atau argumentasi dengan mengaitkan hasil atau pendapat sebelumnya. Nah, yang terakhir ada penutup. Nah, jadi berupa simpulan, jawaban atau klarifikasi dari masalah yang dibahas, kemudian memberikan komentar evaluatif, prediksi atau rekomendasi jika diperlukan. Nah, biasanya Bapak dan Ibu kesimpulan ini ya kalau di penelitian itu menjawab dari permasalahan kan. Permasalahannya ada dua misalnya nanti dipaparkan di bab 4 menjawab secara detail kemudian disimpulkan itu lagi kembali lagi lihat ke pertanyaan permasalahan itu sendiri gitu ya. Jadi berupa nah ini juga kan sudah disebutkan klarifikasi dari masalah yang dibahas gitu ya. Jadi tidak terlalu panjang gitu untuk penutup. Apalagi di artikel ilmiah kan secara ringkas karena lembar jawabannya juga tidak terlalu panjang. Untuk tata tulis Bapak dan Ibu, nah ini juga harus diperhatikan di antaranya kita menulis mengacu pada EYD, kemudian ada perujukan atau pengacuan sumber. Ada 3 bentuk, misalnya ada catatan perut. Nah, kalau di sumber misalnya kan ini namanya biasanya kemudian dalam kurung ya, ada nama pengarang, tahun, halaman. Nah, biasanya gitu kalau kita buat definisi dalam kurung gitu kan, nama, tahun, halaman itu seperti itu. Kemudian ada catatan kaki. Nah, menempatkan informasi kalau ini di bawah teks gitu, di bawah halaman. Tapi dalam satu halaman gitu ya. Ya, tidak di halaman lainnya. Kemudian menempatkan informasi tentang identitas lengkap di rujukan bagian akhir artikel. Ini daftar pustaka mungkin. Kemudian Bapak dan Ibu tidak kalah pentingnya kita kalau pengutipan, nah kalau 2 atau 3 baris dapat langsung disisipkan. Tapi jika mengutip itu sampai 4 atau lebih, 4 baris atau lebih, biasanya identitas atau huruf berukuran kecil, jadi dirapatkan di bawah ya. Nah, jadi ada cara penulisannya seperti itu. Jadi hurufnya itu lebih kecil dari yang ditulis sebelumnya, gitu ya. Tuh. Kemudian daftar pustaka. Nah, dalam penulisan daftar pustaka juga Bapak dan Ibu ada aturannya. Misalnya nama dulu. Nah, nama juga kalau ada 2 kata itu nama panjangnya dulu, kemudian nama depan, kemudian ada tahun ya. Nah, kemudian ada judulnya, judul apa buku tersebut kalau buku ya, kalau dari artikelnya, kemudian kotak penerbitnya. Nah, kotak penerbit, kemudian ada penerbitnya gitu ya. Dan jangan lupa untuk daftar pustaka ditulisnya secara alfabetis. Gitu. Bapak dan Ibu, nah untuk kenaikan pangkat atau yang berhubungan dengan angka kredit, nah bukti fisik apa yang harus dilampirkan dalam pengajuan kenaikan atau usulan naik pangkat atau dupak ya. Nah di sana kita harus kalau artikel ilmiah ini karena dimuat di jurnal maka kita harus menyertakan jurnalnya atau fotokopinya. Tetapi yang saya lakukan kemarin itu fotokopinya sudah tidak laku. Jadi harus jurnalnya yang asli, Bapak dan Ibu. Yang pengalaman saya itu, jurnalnya yang asli.
Tapi yang dulu-dulu itu memang fotokopinya bisa, tapi sekarang ini harus jurnalnya. Waktu fotokopinya ke sana itu ada alasannya ditolak karena bukan jurnalnya gitu ya. Makanya jurnalnya yang dikirimkan, kemudian ada jurnalnya itu ada ISN-nya, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editornya. Nah, berarti memang sudah tersusun ada di dalam jurnal tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu, bila jurnal terakreditasi harus disertai dengan keterangan akreditasi tingkat nasional. Berarti kita harus meminta dulu keterangan kepada penerbit jurnal tersebut yang berkaitan dengan akreditasi. Kemudian bila jurnal di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota harus disertai keterangan yang jelas tentang tingkat penerbitan jurnal tersebut. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu keterangan itu sudah ada di dalam jurnalnya itu sendiri gitu. Makanya kalau saya kemarin-kemarin itu hanya mengirimkan jurnalnya saja gitu tanpa ada keterangan dari sana sini. Karena di dalamnya memang sudah komplit tentang keterangan itu. Angka kredit jurnal nasional itu 3 ya, itu menurut buku 4 itu. Kemudian jurnal provinsi 2, angka kreditnya jurnal kabupaten atau kota 1. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan jurnal ilmiah ini, Bapak dan Ibu, ini biasanya di jurnal ilmiah ini penerbitannya berkala, ya. Bisa berupa majalah, seperti yang saya katakan tadi, itu majalah diterbitkannya kalau jurnal ilmiah biasanya itu tidak tiap bulan gitu ya. Ada yang 3 bulan sekali, biasa atau 6 bulan sekali, bahkan ada yang 1 tahun sekali gitu ya. Nah, ini bisa diterbitkan di organisasi profesi, juga di perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga lain yang memang bisa menerbitkan jurnal ini. Karena jurnal ilmiah ini juga harus ada izin dari LIPI ya. LIPI itu yang mengeluarkan ISSN kalau nggak salah itu. Kemudian terbitnya secara periodik atau jenis publikasi mengikuti kaidah keilmuan. Jelas Bapak dan Ibu ini diterbitkan dan ini juga di dalamnya itu dalam satu jurnal itu biasanya tidak lebih dari 12 jurnal. Kalau yang pernah saya lihat dari jurnal-jurnal yang pernah saya ikuti atau masukkan karya ilmiahnya gitu ya. Hanya sekitar itulah. Nah, ini daftar pustaka, Bapak dan Ibu, tadi sudah saya terangkan, di sini ada namanya dulu, kemudian tahun, judul buku, kemudian kota, penerbit, dan penerbitnya. Nah, yang kedua juga sama, ini yang misalnya Wahyu Wibowo itu ditulisnya Wibowo, Wahyu, kemudian titik, 2006, tahun penerbit, tahun terbit gitu ya, kemudian titik, kemudian ada judul buku, ada subjudulnya, kemudian juga ada kota penerbit dan penerbitnya. Thank you for listening, hatur nuhun. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya paparkan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pencerahan Bapak dan Ibu. Mohon maaf, bukan maksud saya menggurui. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang lebih berpengalaman lagi dalam menulis karya ilmiah ini atau tulisan artikel ilmiah ini, dan kita bisa sharing di forum ini. Sekian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Pipin. Demikian mendasar dalam penyusunan penyampaian tadi. Turunut. Silakan kepada rekan-rekan peserta Zoom yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan di raise hand, manfaatkan raise hand-nya. Halo, silakan. Anda silakan, ada yang perlu ditanyakan? Anda? Ada sedikit ya. Ya, boleh. Terima kasih.
Assalamualaikum Silakan, Pak Anda. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam. Mangga Pak Haji Anda. Pertanyaan Pak Haji ini terkait masalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu barangkali memang ini sangat penting sekali ya Pak Haji. Ada sedikitlah pengisian pertanyaan bagaimana cara menulis artikel ilmiah yang efektif dan efisien sehingga bisa dapat diterima dan bisa digunakan untuk kenaikan pangkat dan bisa juga dimuat di artikel atau surat kabar yang lain. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih kepada Pak Haji. Terima kasih Pak Anda atas sumbangsiran. Silakan Pak Haji Pipin. Ini ada pertanyaan yang efektif, efisien, malah sekali jadi lah gitu, begitu dibuat dikirimkan langsung jadi. Ini bagaimana trik-triknya Pak Haji Pipin? Iya, terima kasih Pak Haji King. Terima kasih Pak Anda. Akan saya coba menjawabnya. Untuk cara menulis artikel ilmiah yang efektif, memang artikel ilmiah ini yang paling gampang, Pak Anda, kita memuat dari hasil penelitian, ya. Walaupun tadi ada dua ya, yang non penelitian dan yang penelitian. Ya, yang saya harap, yang saya alami itu yang gampang itu dari hasil penelitian, dari laporannya maksudnya ya. Kita kan sudah melakukan penelitian tindakan kelas, melakukan penelitian tindakan sekolah, misalnya. Kita mempunyai laporannya. Nah, dari laporan tersebut kita buat artikel sesuai dengan ketentuan yang tadi yang telah saya terangkan gitu. Itu lebih efektif, lebih mudah karena data-datanya sudah ada. Latar belakangnya sudah ada, isinya sudah ada, permasalahan abstraknya juga kan sudah ada di sana. Itu lebih cepat. Nah, dari sana kita ambil saja dari laporan hasil penelitian. Makanya kita harus mengadakan penelitian dulu, misalnya dari PTK atau PTS. Nah, itu lebih gampang lagi gitu untuk membuat artikel ini. Jadi bisa mengambil dari sana, kemudian kita ambil intisarinya dari hasil penelitian tersebut, kemudian buat artikel, disesuaikan sistematikanya, disesuaikan dengan sistematika artikel gitu. Kan kalau dari laporan penelitian tuh per bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5 misalnya. Kemudian ada lampirannya terlalu banyak dan sebagainya. Tapi kalau di artikel itu kan ambil yang intisarinya, mulai dari judulnya. Judulnya juga bisa dirubah. Biasanya kalau di PTK atau PTS biasanya terlalu panjang judulnya. Nah, kita sesuaikan judulnya dengan aturan penulisan artikel ilmiah, gitu ya. Nah, kemudian abstraknya bisa kita ambil dari sana, kemudian dari pendahuluan dan sebagainya. Nah, jadi lebih gampang dari hasil. Kita sudah punya laporan si penelitian dulu. Tetapi kalau artikel yang yang non penelitian, nah ini juga sebetulnya itu kita harus banyak membaca dulu teorinya, dan kita apa yang akan diangkat dalam artikel ilmiah tersebut gitu ya. Jadi itu tidak melalui penelitian, tetapi melalui studi pustaka mungkin ya, dari teori-teori yang akan kita angkat dalam judul yang akan kita buat tulisan berupa artikel ilmiah ini. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk dimuat di jurnal, biasanya Bapak dan Ibu di jurnal itu, artikel kita dimuat suatu jurnal itu memerlukan biaya ya. Nah, kalau di jurnal yang ilmiah itu kita bayar, kemudian nanti kita setiap episode biasanya diterima saja sih di tiap jurnal itu, kemudian nanti ada diseleksi, tapi walaupun memang ada jurnal yang menyeleksi tentang artikel kita apakah cocok atau tidak dengan episode pada waktu itu atau edisi pada waktu itu. Biasanya kan ada per edisi tentang temanya apa dan sebagainya. Nah, kemudian nanti
tadi saya katakan bahwa di jurnal biasanya 12 artikel lah gitu. Kalau masih ada di edisi itu biasa masuk langsung, kemudian kalau tidak mungkin di edisi berikutnya. Tetapi Bapak dan Ibu ada, oh ini, nah ini Bapak dan Ibu ada, kalau saya mungkin terlihat ini ada jurnal dari jurnal penelitian sastra. Nah ini dari Balai Bahasa. Dan di sini ada beberapa artikel tentang bahasa ya, tentang bahasa atau tentang sastra ini. Kalau bahasa itu beda lagi jurnalnya Bapak dan Ibu. Nah, ini seperti ini ini judulnya Metalingua, judul penelitian bahasa. Kalau sastra metasastra. Nah, jadi mungkin dari penerbit Balai Pustaka dibedakan sastra dan Metalingua. Nah, Pak Anda kemudian saya katakan tadi, ada juga jurnal yang memang memberikan honor pada kita kalau tulisan kita dimuat. Seperti jurnal di LPMP. Nah, tetapi Bapak dan Ibu untuk menulis di jurnal itu tidak gampang gitu, karena diseleksi dulu. Nah, biasanya dari LPMP memberikan edaran bahwa akan ada penulisan jurnal edisi kesekian. Nah, kemudian yang mau berpartisipasi silahkan mengisi formulir dan sebagainya, kemudian nanti diseleksi. Nah, kalau kita sudah masuk ke tim itu, nah tidak langsung menulis. Kita dibimbing dulu oleh tim. Nah, kemudian nanti tulisan-tulisan kita kalau sudah sesuai dengan aturan di jurnal LPMP tersebut, nah baru dimuat. Nah, biasanya itu ada honor buat kita. Nah, tetapi di jurnal-jurnal yang lain yang saya alami malah kita yang membayar dulu itu untuk penerbitan jurnal itu. Itu mungkin Pak Anda untuk jawaban dari saya. Barangkali ada yang lain yang punya pengalaman juga untuk ini, silakan dipersilakan. Nuhun, hatur nuhun Pak Haji, aduh jelas bisa. Jadi luar Pak Anda itu. Silakan pada yang lain yang akan memberikan resen, yang akan mengajukan pertanyaan seputar dengan karya Kamari tekana. Pak Haji, ya, siap. Ini sambil nunggu yang lain bertanya, ada beberapa hal nih saya ingin menambahkan. Ya sebetulnya mungkin main-main ini, tapi cukup membantu gitu ya dalam pembuatan artikel gitu ya. Nah, jadi memang saat ini di tahun 2023 ini eranya AI, eranya artificial intelligence gitu. Nah, jadi biasanya kita mati gaya ketika mau membuat judul karena kurang baca. Tadi kata Pak Haji Pipin itu syarat mutlak utamanya untuk buat artikel yang bagus itu harus baca. Nah, kalau sekarang sebetulnya untuk membaca berbagai banyak referensi itu kan membutuhkan waktu. Nah, sekarang ada cara yang sangat mudah. Dari beberapa kata kunci yang kita masukkan akan muncul 700 judul. Misalnya kita memasukkan judul 5 buah kata kunci. Nanti akan muncul 700 judul. Nah, itu tadi sudah saya masukkan ke dalam chat ya. Itu ada ada title generator gitu ya istilahnya. Jadi dengan menggunakan title generator, Bapak dan Ibu akan memperoleh, tinggal milih saja. Nah, atau ada di sini headline generator, ada portent, ada cost schedule ya. Jadi dengan memasukkan beberapa kata kunci muncul 700 judul gitu. Nah, kita tinggal pilih saja judul yang pas, dan biasanya dari judul-judul itu juga kita buat yang baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang juga kita mati juga ketika nulis beberapa, tiba-tiba stuck gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi ada selain daripada Open AI atau Chat GPT yang sekarang udah versi 3, itu kita masukkan juga ya pertanyaan misalkan seputar artikel misalkan tentang air, dari struktur molekul dan lain sebagainya, itu akan panjang juga gitu ya. Nah, itu yang di chat
Bapak dan Ibu bolehlah main-main dengan situs-situs tersebut. Itu yang jelas akan sangat mempermudah kita. Bahkan berbasis data pun mereka bisa menjawabnya. Kemudian, nah ini di dalam membuat abstrak. Itu di akhir membuat abstrak itu biasanya kesulitan, apalagi kalau di translate ke dalam bahasa Inggris. Nah ini pun sama. Jadi tulisan artikel kita yang sudah utuh masukkan ke situ, kemudian nanti muncul abstrak dalam bahasa Inggris. Nanti dalam bahasa Indonesia bisa di change ya ke dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian bagaimana struktur grammar dan lain sebagainya, itu ada juga Grammarly gitu ya. Nah, ini sangat penting untuk mempermudah kita dan lebih produktif dengan menggunakan AI gitu. Kemudian dalam membuat kesimpulan pun sama gitu ya. Jadi si artikelnya masukkan, nanti kesimpulannya itu akan muncul gitu ya. Nah, itu kalau itu dengan menggunakan SCI SummitNet, ada juga dengan AI Summarize, atau yang itu yang paling populer ya OpenAI GPT-3 gitu ya, atau Open Summarizer juga sama gitu ya. Nah itu biasanya kan kita membuat kesimpulan, tapi kalau biasanya buat kita membuat kesimpulan sudah mudah ya, karena di semua tulisannya sudah kita buat, masih ada di otak semuanya. Tapi kalau kesibukan dan lain sebagainya boleh, dan itu tentu dioprek lagi, karena AI memang dari tahun 2015 sampai sekarang perkembangannya tidak ada pertemuan 3.000 ahli AI sehingga agak tersendat. Tetapi dari mulai tahun ini 2022-2023 ini cepat sekali gitu ya, dan digadang-gadang bahwa tahun 2023 ini menjadi tahunnya AI, Artificial Intelligence gitu. Nah, kemudian tadi juga Pak Haji Pipin mengungkapkan tentang keyword. Jadi bisa juga dengan menggunakan beberapa situs AI ini, itu akan muncul keyword yang paling banyak diungkapkan dan substansial gitu. Kemudian yang terakhir untuk membantu penyusunan daftar pustaka gitu ya. Nah ini bisa menggunakan Mendeley, bisa pakai EndNote, pakai Zotero gitu. Nah ini untuk mempermudah juga. Itu biasanya kita pakai Selingkung ya. Nah kalau Selingkung sesuai dengan jurnal-jurnal yang diterbitkan gitu. Nah ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu nih yang masih muda-muda, banyak iseng di sini, itu akan lebih mempercepat, lebih produktif lagi. Saya terkesan dengan si Pak Dudung itu ya, orang PGRI, itu sangat produktif sekali di grup KACI itu, dia setiap hari itu mesti aja terbit beberapa tulisan-tulisan gitu. Itu mungkin. Terima kasih Pak Haji Iking, dan luar biasa sekali nih Pak Haji Pipin. Atur nuhun. Mangga dilajeng bilih anu sanes. Pak Haji Iking? Kemana sih Kang Haji? Kemana Pak Ayah? Ya, Mangga, saya mau komentar dulu, mungkin komentar dulu dari Pak Dede barusan. Ya, memang saya ingat waktu ada webinar yang internasional itu. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk membuat jurnal internasional itu kan persyaratan dari kalau kita di S3 ya Pak De ya. Nah, kita harus membuat artikel internasional. Nah, di sana juga diperlukan selain Grammarly yang tadi sebutkan, misalnya untuk memudahkan itu, karena dalam bahasa Inggris juga memang itu belum sempurna katanya. Nah, jadi kita tetap saja selain editor juga ada apa namanya ya, saya lupa lagi lah. Karena dalam bahasa Inggris jadi nangkep natesa kedik-kedik. Nah, itu memang diperlukan sekali. Kemudian yang barusan diterangkan Pak Dede itu memang zaman sekarang ya, memang saya belum mempelajari sampai di sana. Untuk itu intinya adalah untuk memudahkan ya Pak Dede ya. Memudahkan kita dalam bekerja. Utamanya mungkin intinya ini untuk menulis itu, dan itu memang baik sekali, dan itu juga tidak semata-mata kita ambil mungkin ya, misalnya judul seperti ini yang muncul, nah kita reka lagi sesuai dengan keinginan kita yang akan kita tulis ya. Terima kasih.
Mana Pak Haji King ya? Mana Pak Haji? Pak Dede Mangga Petra. pilih pada ayah ya Bu Andayani, Pak Ade, Bu DC, Bu DC Panggi ini dari Sumatera Utara ya. Wah, silakan Bu ada. DC kalau ada yang mau ditambahkan, disampaikan, kita diskusi saja. Terima kasih Bapak. Saya dari Kupang NTT Pak. Oh dari Kupang ya, NTT, lupa. Maaf Bu. Mangga Bu. Maaf videonya error jadi nggak bisa kebuka. Saya pas dulu Pak. Terima kasih saya mendengarkan dulu. Iya. Oh gitu, boleh, iya. Bu Nike, Bu Sinta, Bu Imas, Bu Sipa, silakan. Mau menambahkan, mau ada yang didiskusikan, ada yang tanyakan, silakan. Kita santai saja. Silakan Bu Nike, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf, mungkin untuk pertemuan hari ini saya menyimak terlebih dahulu, Pak. Menyimak dulu. Baik. Ya, mungkin lain kali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nike. Bu Siswati mungkin silakan, Bu Sis. Bu Sinta, Pak Jajang, Pak Abdurrahman. Bu Suryati, mangga. Tak akan dibuka Bu, etana. Tak akan dimohon mic-na. Baru masuk Pak, mau baru gabung. Oh gitu, iya. Bila elu diteruskan mangga. Menyimak saja dulu Pak. Bu Andayani, silakan. Ini Bapak sedikit. Mau bertanya sedikit Pak. Ya, silakan Bu. Mengenai tadi berhubung ini saya tadi menyimaknya tidak terlalu fokus ya Pak sambil mengajar juga. Iya. Ada yang ingin saya tanyakan itu, jika misalnya saya kan guru bahasa Inggris, tapi saya menulis beberapa buku itu ikut antologi ada, solo ada, mengenai cerpen Pak, mengenai membuat artikel, kemudian ada juga memoir begitu. Nah pertanyaan saya, apakah itu bisa digunakan untuk naik pangkat gitu Pak? Atau tidak? Karena gosipnya mendengar katanya harus linear bahasa Inggris gitu Pak. Kalau guru bahasa Inggris. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih Pak. Terima kasih Bu Andayani, pertanyaan yang luar biasa sekali. Sangat praktis ini ya, sangat bermanfaat. Mangga Pak Haji Pipin. Ya, terima kasih. Ada di belakang ada itu ya suara. Untuk karya tulis sama saya juga Bapak dan Ibu menulis beberapa antologi buku ya sekarang sudah sekitar 22 buku lah antologi bersama. Kemudian juga solo ada 5 mungkin ya untuk fiksi dan non fiksi. Itu bisa dijadikan angka kredit di karya inovatif. Nah, di karya inovatif kan ada sastra, ya, ada yang berupa buku, tapi ber-ISBN. Tetapi pada Ibu tadi, Ibu harus melihat buku 4 ya, di sana ada aturan untuk penulisnya. Biasanya yang antologi bersama itu hanya beberapa orang gitu yang bisa dijadikan angka kredit. Kalau tidak salah, paling banyak itu 6 orang. Ya, 6 orang kalau nggak salah. Itu ada presentasinya lagi. Saya lupa lagi presentasinya itu ada di buku, nanti kita buka lagi ya buku angka kreditnya di buku 3 pada Ibu ada di sana. Jadi penulis pertama ya biasanya yang ditulis pertama kali itu yang paling besar presentasinya. Jadi berapa kalau misalnya dalam satu buku nilainya 2, misalnya 2 kali berapa persen gitu ya, nanti angka kreditnya berapa gitu. Nah, walaupun background-nya bahasa Inggris, Bapak dan Ibu kan bisa membuat karya sastra yang lain. Nah, itu tapi masuknya ke karya inovatif. Tetapi kalau Ibu membuat sebuah buku pelajaran bahasa Inggris misalnya, nah itu masuknya nanti ke penulisan buku tentang pendidikan di unsur utama.
Nah, itu lebih besar lagi nilainya. Itu. Begitu mungkin Bu untuk sementara jawabannya. Ya, Terima terima kasih. kasih Pak. Ya. Baik. Nah, ini terima kasih Bu Andayani dan juga udah dijawab ya barusan oleh Pak narasumber. Yang lainnya silakan. Bu Tatin, Bu Ai, mangga silakan. Bu Siva. Silakan Bu Ai kalau ada yang mau disampaikan. Baik, masuk baik. Menyimak saja. Terima saja. Baik. Baru gabung Pak sama saya satu SD. Oh gitu. Iya, iya. Dari SD mana Bu ini? Bu Suyati, Bu Ai? Nyimak dulu Pak. Nyimak dulu. Baik. Bu Ilah mungkin atau Bu Haji Nung? Halo, Assalamualaikum. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan, ini waktunya sebetulnya masih senggang, tapi Bapak-Bapak memang harus persiapan Jumat. Pak Haji Pipin mungkin sebagai closing statement gitu ya, ada yang disampaikan dulu terkait dengan penulisan artikel bagi guru-guru ini gitu. Mungkin ada beberapa hal yang sangat substansial yang tadi mungkin belum tersampaikan. Mangga Pak. Ya, terima kasih Pak Dede. Yang perlu diperhatikan pada Ibu dalam penulisan artikel ilmiah ini, kita harus tentunya mengadakan penelitian ini. Kemudian yang harus diperhatikan adalah dalam penelitian untuk guru yang saya alami itu Bapak dan Ibu waktu itu ke tim penilai akreditasi, kita harus mengadakan penelitian tindakan kelas. Saya pernah meneliti di luar kelas, misalnya tentang keberadaan bahasa Sunda di Banten, kemudian di Cirebon, hasil laporannya itu tidak laku Pak di angka kredit itu. Nah, alasannya apa? Karena Bapak adalah guru. Nah, guru harus mengadakan penelitiannya di kelas, katanya gitu alasannya seperti itu. Nah, itu. Jadi saya harapkan mungkin Bapak dan Ibu mengadakan penelitian tindakan kelas yang tujuannya memang untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar mungkin. Nah, itu. Dan memang itu diperlukan sekali Bapak dan Ibu. Nah, kemudian nanti dari laporan penelitian itu bisa dijadikan artikel ilmiah, dan insya Allah artikel ilmiah masuk ke dalam publikasi ilmiah ya, angka kredit itu. Dan yang kedua, sekarang banyak media online juga Bapak dan Ibu bisa menulis di sana, dan ada media online yang memang kurasinya atau auditornya kita sendiri gitu, yang membuat kita artikel, kemudian kita yang audit, kemudian kita kalau sudah punya akun media itu kita bisa masukkan artikel kita. Misalnya ada Jurdik, kemudian ada Kompasiana, kemudian ada Gulisiana, itu kan untuk guru-guru banyak yang menulis sana. Dan mereka tidak takut-takut untuk menulis, silakan ya. Jadi kebanyakan kan kita takut ya untuk menulis. Nah, insya Allah kumaha gitu dan sebagainya. Padahal kita tulis saja apa yang ada di pikiran kita. Tadi dikatakan bahwa artikel ilmiah ini kan ada dua ya, hasil penelitian dan penelitian. Nah, kalau kita punya pemikiran yang tentang pendidikan misalnya yang bisa kita kemukakan, ya tulis saja di sana. Itu buat artikelnya bisa juga, kalau biasanya kalau di media-media itu kan artikelnya yang ilmiah. Nanti ke depan kita bicara artikel ilmiah populer gitu, atau artikel populer, atau mungkin yang lainnya. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih. Mangga. Nah, terus ayah Pak Haji King ya nama. Mangga Pak Haji. Terima kasih. Di closing statement nembe Pak Haji Pipin. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini benar-benar membawa manfaat untuk kita semua, sehingga sekecil apapun kita berkiprah di tulisan kita akan nanti mudah-mudahan APSI Pak Dejo bisa membuat jurnal sehingga, atau buletin, sehingga nanti seluruh karya guru kepala sekolah pengawas di Kabupaten Tasikmalaya bisa ditampung melalui buletin lah, atau jurnal, atau apapun namanya,
sehingga karya-karya semua itu bisa tersalurkan. Terima kasih kepada semua pihak, Pak Haji Pipin selaku narasumber, Pak dan Dede Nana Joy yang selalu setia untuk menemani kita, dan Pak Sepul, seluruh pengurus APSI Komunitas Malaya yang terima kasih atas atensi dan seluruh peserta yang telah mengikuti dengan dari awal sampai akhir. Kalau tidak lagi pertanyaan, mari kita tutup. Tidak lagi apa yang disampaikan oleh Pak Dejo, tidak ada. Sudah tadi. Ya, kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf dari seluruh pengurus APSI Komunitas Malaya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa bersama-sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit dulu Pak Dede semuanya. Mangga hatur nuhun Pak Haji. Nah, sami-sami. Izin lagi Pak. Mangga. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sehat selalu sahabat vokasi.